Kalau jagung apa itu kan termasuk tanaman pangan tuh, itu kurang. Kalau untuk komoditi horti dia bermacam-macam, ada yang tanam timun, ada yang tanam cabai, terus ada juga hidroponik di sana, hidroponik juga ada. Terus terong, macam-macam. Kalau komoditi horti itu tergantung poktannya mau nanam apa. Itu kalau di Pontianak Barat. Pontianak Barat khususnya di Palimak dan Sungai Beliung serta Sungai Jawi. Kan ada 4 kelurahan tuh. Sungai Jawi luar sana jarang lah orang udah nanam lah. Kami yang terpusat kalau Pontianak Barat ini yang paling banyak di Palimak sama Sungai Beliung. Sungai Beliung, kelurahan Sungai Beliung. Tahu nggak Sungai Beliung di mana? Sungai Beliung tuh kalian kan tadi lewat sana nggak? Yang karet? Iya, yang karet. Oh, lepas kan ada parit tuh. Di sana tuh udah termasuk kelurahan Sungai Beliung, udah masuk ke dalam sini Palimak. Oh, sini Palimak. Nah, ini Palimak nih masa wilayahnya. Kalau Sungai Beliung tuh apa namanya? Dominannya pangan. Yang Palimak nih yang banyak. Ada komoditi horti tadi. Horti kan macam-macam kan. Itu dia. Tapi kalau luas, kalian tanya luas, berapa luasnya? Luasnya nih kami masih bingung. Karena data simultan dengan data pusat kadang beda. Apalagi kalau kita langsung nanya ke poktannya. Maklum wilayah kota itu mereka rata-rata permasalahannya mereka ini sewa lahan, bukan punya lahan sendiri. Jadi suatu saat orang nak make tanah yang punya lahan, mereka harus lepas. Jadi makanya kalau di kota kebanyakan makin hari, makin tahun, makin berkurang potensi wilayah tanam. Jarang yang bertambah. Yang ada malahan berkurang. Itu rata-rata permasalahan yang ada di kota, beda di kabupaten. Kalau masalah ini tadi banyak sebenarnya tadi masalah yang namanya kena padi. Kalau itu ini kebetulan mereka baru tanam, rata-rata umurnya ada yang baru tanam, ada yang baru. Malahan kalian lihat tuh masih ada yang semai kan? Jadi kalau dari hasil pengamatan Bapak, kalau untuk awal tanam ini atau fase generatif ya, fase vegetatif generatif dulu Pak Bapak. Kalau belum masa pembuahan atau pembungaan pada padi, ya dominan tetap siput ngobe, orong-orong, tikus itu kalau di sini tidak lain. 3 OPT itu dominan. Tapi kalau udah pada fase bunting padi atau fase generatif itu tetap tikus, walang sangit, HPP, burung yang paling sekali itu burung. Karena burung belum ada kita solusi. Dek ambilkan abang Bapak Dek. 4 foto tempat yang berbeda. Berarti 1, 2, 3. Aman pula tuh. Wah biasa kalau ini pakai request. Kita ada yang merokok ke? Ada. Merokok lah nyantai. Aduh, nggak boleh merokok. Nggak boleh. Jelaskan itu nggak boleh. Jadi gitu. Kalau itu Pak, untuk cara penyelesaian untuk mengurangi penyakit itu bagaimana Pak? Nah, itulah tugas Bapak tuh. Cara mengendalikan gitu ya, mengendalikan. Kita tahu yang namanya makhluk hidup ya, itu ciptaan Tuhan kan. Jadi kalau kita untuk memusnahkan itu tidak ada lah. Yang namanya makhluk hidup memang sudah diciptakan Tuhan kan, apalagi ini kita ngomong masalah tumbuhan. Pasti setiap barang yang hidup pasti ada penyakit seperti itu. Tugas seorang petugas adalah bagaimana dia mengendalikan tanaman itu supaya tidak terlalu banyak mengurangi hasil petani. Apalagi masalah yang benih tadi itu susah tuh kalau mau ubah pola pikir masyarakat mau jadi yang lokal jadi unggul tuh susah. Dari gini Bang, secara kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah ya, pemerintah berusaha selalu meningkatkan menjaga stabilitas komoditas pangan nasional khususnya beras. Jadi walaupun emang agak susah, tapi biasanya setiap tahun diusahakan ada program-program yang untuk meningkatkan lah, target kami meningkatkan atau mempertahankan produktivitas sama produksi. Itu tetap ada, cuman ya tergantung anggarannya, kadang besar, kadang rendah.
Dan bantuan itu bukan hanya benih saja, biasanya juga termasuk saprodi ya Bu, ini ya. Iya. Saprodi apa, cuman untuk fase sekarang mungkin kita ini naik turunnya karena kita tahu dampak dari COVID kemarin. Nah, anggarannya belum stabil, kemudian banyak anggaran juga yang yang dianggap kurang prioritas dihapuskan. Nah, termasuk juga dengan Pak Iswandi yang provinsi juga mengalami hal yang sama. Tapi insya Allah kami kalau selaku penyuluh berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik lah.